Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang mengejutkan, sekaligus syarat makna rohani. Dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 19, ayat 13-20, tentang anak-anak Skewa, dan sebuah pertanyaan yang tajam dari roh jahat. Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Sebuah pertanyaan yang bukan hanya ditujukan kepada mereka, tapi juga kepada setiap kita hari ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Saat kami merenungkan firman ini, pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga diubahkan oleh kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, agar kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca dan renungan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13-20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua, dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kisah ini terjadi di Efesus, sebuah kota pusat kebudayaan dan penyembahan berhala. Di kota inilah Allah menyatakan kuasanya melalui Rasul Paulus secara luar biasa. Kita baca di bagian sebelumnya bahwa kain atau sapu tangan dari tubuh Paulus bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Namun, tidak semua orang yang melihat karya Allah itu benar-benar percaya dan bertobat. Beberapa malah mencoba meniru kuasa itu. Salah satunya adalah anak-anak Skewa, yang kita kenal sebagai tukang jampi keliling. Mereka berkata kepada orang yang kerasukan, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka menyebut nama Yesus bukan karena iman, bukan karena mereka mengenal Kristus secara pribadi, tetapi mereka mengira nama Yesus memiliki kekuatan seperti halnya jampi-jampi. Mereka mengira Yesus adalah alat, dan mereka mengira kekristenan bisa ditiru dari luar tanpa perubahan hati. Sehingga roh jahat itu pun menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu?" Pertanyaan ini begitu menusuk, bahkan hingga hari ini. Saudara, inilah peringatan yang tajam. Kekristenan sejati bukan soal pengetahuan tentang Yesus, tetapi tentang pengenalan pribadi dengan Yesus. Bukan soal menyebut namanya, tetapi hidup di dalam Dia. Anak-anak Skewa tidak punya hubungan dengan Yesus. Mereka tidak memiliki iman,
mereka tidak bertobat. Mereka hanya ingin kuasa, bukan salib. Mereka ingin hasil, bukan persekutuan. Yesus sendiri berkata dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21-23, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Banyak yang akan berkata, "Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu?" Tapi Tuhan akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau. Hinyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sungguh dikenal Tuhan? Apakah hidupku dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apakah aku mengikuti Tuhan karena relasi atau hanya karena manfaatnya? Jangan pernah bermain-main dengan nama Yesus. Nama Yesus itu bukan jimat, bukan mantra, dan juga bukan alat. Kuasa di dalam namanya hanya dinyatakan dalam kehidupan yang taat, berserah, dan tinggal di dalam Kristus. Kita bisa melihat hasil dari peristiwa itu di Efesus. Ayat 17-20 berkata, "Semua warga melihat apa yang terjadi, dan mereka menjadi takut akan Tuhan." Inilah yang terjadi ketika orang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mereka meninggalkan dosa. Mereka membakar masa lalu. Mereka hidup di dalam terang. Dan firman Tuhan semakin tersebar dan semakin berkuasa. Saudara, jangan hanya menjadi pengikut Yesus dari luar. Jadilah murid yang dikenal oleh surga dan ditakuti oleh neraka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kudus dan maha kuasa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami dan menegur kami. Kami belajar bahwa kuasa di dalam nama-Mu bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan, tetapi harus lahir dari iman yang sungguh-sungguh dan hidup taat kepada-Mu. Kami tidak ingin hanya sekedar mengenal nama-Mu. Kami rindu hidup dekat dengan Engkau dan menjadi anak-anak yang benar. Tuhan, bersihkan hati kami dan dari kepalsuan rohani, dari iman yang hanya tampak dari luar. Tumbuhkanlah iman yang murni, yang bertobat dan yang taat, dan yang menyerahkan seluruh hidup kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi terang bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang terkasih, jika renungan ini berbicara kepada hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu. Karena dunia ini butuh orang yang hidup di dalam Kristus, yang dikenal oleh surga. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.